Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan suatu materi dari kami, yaitu algoritma KNN. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Rika Prialdi dan teman-teman saya ada Akmaludin, Aswar, dan Hamzah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu adalah deskripsi KNN. KNN adalah suatu metode klasifikasi terhadap kesimpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya. Yang kedua, termasuk dalam supervised learning, di mana query intents yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Yang ketiga, diberikan titik query, akan ditentukan sebuah K objek atau titik training yang paling dekat dengan titik query. Yang keempat, klasifikasi menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi dari K objek. Yang kelima, algoritma KNN menggunakan klasifikasi tetangga sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru. Terima kasih. Saya berikan ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Erik Aprialdi, yaitu ukuran jarak. Di mana ukuran jarak sini terbagi atas dua. Yang pertama itu dekat atau jauhnya tetangga, biasa dihitung berdasarkan Euclidean distance. Di mana rumus dari Euclidean distance itu yaitu D dalam kurung A, B sama dengan akar sigma D K sama dengan 1 dalam kurung AK dikurang BK pangkat 2. Kemudian yang kedua itu di mana D yaitu A, B adalah jarak skalar dari dua buah vektor data A dan B berupa matriks berukuran D dimensi. Kemudian algoritma dari KNN itu sendiri terbagi atas 5. Yang pertama itu menentukan parameter K, di mana K adalah jumlah tetangga paling dekat. Yang kedua itu menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. Kemudian yang ketiga, mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending. Kemudian yang keempat, mengumpulkan kategori Y, yaitu klasifikasi Naive Network berdasarkan nilai K. Kemudian yang kelima itu menggunakan kategori Naive Network yang paling mayoritas maka dapat diprediksikan sebagai kategori objek. Baik, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Akmaludin. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari KNN itu sendiri, yang dimana terdapat beberapa data yang berasal dari survei kuesioner tentang klasifikasi kualitas kertas tisu baik atau jelek dengan objek training menggunakan dua atribut, yaitu daya tahan terhadap asam dan kekuatan dengan menggunakan K964. Selanjutnya adalah contoh tabel dari K964, yang dimana X1 sedangkan daya tahan datanya itu ada 6, X2 sedang kekuatan datanya juga ada 6, Y sedang klasifikasi datanya ada 2, yaitu baik dan jelek. Kemudian akan dilakukan produksi kembali di kertas tisu dengan penambahan atribut X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4 tanpa harus mengeluarkan biaya untuk melakukan survei, maka dapat diklasifikasikan serta tisu tersebut termasuk yang baik atau jelek. Selanjutnya adalah tabel kedua, yaitu tabel selanjutnya adalah X1 sama dengan daya tahan, di mana S2 sama dengan kekuatan square nilainya square distance to query distance 7,4, di mana ini merupakan penambahan dari X1 dan X2, di mana nilai dari X1 pada baris pertama itu adalah 8, kita tambahkan 7, 8 kurang 7 kuadrat pangkat 2 ditambah 4 kurang 4 pangkat 2 sedangkan 1, begitu pula seterusnya. Selanjutnya adalah square distance to query distance 7,4, di mana kita jumlahkan nilainya masukkan 1, itu adalah jarak terkecil. Kita lihat apakah termasuk nearest board, termasuk karena nilainya kecil, yaitu ya. Apakah yes termasuk dengan kategori nearest board, termasuk baik dia karena termasuk nilainya itu baik. Kedua adalah
4,7 kuadrat tambah 5 kurang 4 kuadrat sama dengan 10. Jarak terkecilnya itu adalah 5. Apakah termasuk netball? Tidak. Di tengahnya itu tidak, karena tidak termasuk netball. Selanjutnya ada 4 kurang 7 kuadrat tambah 6 kurang 4 kuadrat sama dengan 13. Jarak terkecilnya itu adalah 6. Apakah termasuk netball? Tidak, karena dan ketengahnya itu adalah tidak ada, karena tidak termasuk netball. Selanjutnya adalah 7 kurang 7 kuadrat tambah 7 kurang 4 kuadrat sama dengan 9. Jarak terkecilnya itu adalah 4. Apakah termasuk netball? Ya. Dan kategorinya itulah baik. Selanjutnya adalah 5 kurang 7 kuadrat tambah 6 kurang 4 kuadrat sama dengan 8. Jarak terkecilnya adalah 3. Apakah termasuk netball? Ya. Kategorinya itulah jelek. Selanjutnya ada 6 kurang 7 kuadrat tambah 5 kurang 4 kuadrat sama dengan 2. Jarak terkecilnya adalah 2. Apakah termasuk netball? Ya. Kategorinya itulah baik. Dari 4 data yang paling dekat yaitu 8,4, 6,5, 5,6 dan 7,7. Kemudian kita akan menghitung jumlah kelas untuk keempat data tersebut sehingga diperoleh baik sama dengan 3 dan jelek sama dengan 1. Dengan voting maka diperoleh bahwa tisu dengan daya tahan 7 dan kekuatan 4 termasuk kategori baik. Baik, itu saja dapat disampaikan. Selanjutnya contoh soal kedua akan dibawakan oleh saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah dengan NIM 201220536. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada contoh kedua. Berikut ada tabel yang di dalamnya ada beberapa data. Yang pertama di sini X1. Yang pertama di sini X1 berjumlah 6 data. Kemudian X2 juga berjumlah 6 data. Kemudian pada X3 juga berjumlah 6 data. Kemudian pada klasifikasi dia hanya terdapat 2, yaitu jelek dan bagus. Kemudian tentukan kelas dari tes data dengan nilai atribut 50, 3, dan 40. Untuk menentukan nilai atributnya, kita akan mengurangkan pada masing-masing nilai kelas. Yang pertama pada X1 nilai 40 kita kurangkan dengan pada square distance dengan nilai kelas 50. Kemudian kita pangkat 2. Kemudian kita tambahkan pada X2 ini, data kelima ini kita kurangkan juga pada kelas ketiga. Kemudian kita pangkat 2, kemudian kita tambahkan lagi pada X3 ini, yaitu dengan nilai 60, kita tambahkan dengan kelas 40, kemudian kita pangkat 2. Kemudian hasilnya yaitu 504. Begitu juga dengan data yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita menggunakan cara yang sama. Setelah kita mendapatkan hasil square distance, kemudian kita menentukan jarak terkecil, yaitu dengan cara kita mengurutkan data terkecilnya. Di sini ada beberapa data terkecil. Yang pertama yaitu 25, kemudian 116, kemudian 504, kemudian 509. Jika kita mengambil K sama dengan 4, maka data yang kita ambil hanya 4. Data terkecil yang kita ambil hanya 4. Maka data yang termasuk dalam termasuk nearest neighbor di sini hanya ada 4 data. Kemudian jika kita gunakan K sama dengan 4, maka voting akan seimbang. Yang dimana bagus sama dengan 2. Yang dimana bagus sama dengan 2. Dan jelek di sini sama dengan 2. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka nilai K ini kita kurangi 1 untuk setiap ditemukan hasil voting yang seimbang. Maka kita akan menggunakan K sama dengan 3. Voting kelas akan berubah, yang dimana bagus akan berubah menjadi bagus sama dengan 1, dan jelek sama dengan 2. Maka kelas dari tes data dengan nilai atribut 50, 3, dan 40 termasuk dalam kelas yang jelek. Mungkin hanya itu dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.